Selamat pagi anak-anak kelas B1. Kita bertemu kembali di hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Hari ini kita akan belajar tentang kegunaan kendaraan umum. Setelah kemarin hari Senin kalian sudah belajar tentang macam-macam kendaraan umum apa saja. Ya betul, ada bis, kemudian ada delman, beca, kereta api, kemudian ada apa lagi? Ada gokar, gojek, taksi, angkot. Nah, itu nama-nama kendaraan umum. Nah, sekarang apa sih kegunaan dari kendaraan umum itu? Nanti akan kita lihat bersama-sama. Nanti kalian akan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita bersyukur Tuhan sudah memberikan hari yang baru, kesehatan yang baik dan semangat yang baru untuk kita semuanya untuk melanjutkan belajar kita. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dengarkan Tuhan doaku ini. Tolonglah aku pada hari ini dan ibu bapak yang ada di rumah. Berilah lindungan setiap saat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru bertanya siapa yang sudah pernah naik bis? Nah, pastinya sudah. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Pastinya juga sudah. Siapa yang sudah pernah naik beca? Nah, pastinya juga sudah. Yang sudah pernah naik angkot? Nah, pastinya juga sudah. Ada yang belum? Nah, yang belum nanti sekali-sekali merasakan naik bis atau naik kereta api atau naik beca, angkot, nah dan lain-lain. Nah, sekarang kalian akan mendengarkan kegunaan dari kendaraan umum itu, yaitu mengantar penumpang ke tempat tujuan. Nah, kalau kalian bersama mama papa akan pergi ke Jakarta, tidak mengendarai mobil pribadi, tetapi mengendarai naik bis bisa, naik kereta api juga bisa. Nanti bis, kereta api bisa mengantar kita ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Bogor, tentu saja dengan cara membayar. Kalau kita naik kendaraan umum, nah kita membayar ya, itu. Nah, kemudian kalau mama akan pergi ke pasar, ke mall atau ke toko membeli sesuatu, tidak mengendarai kendaraan pribadi, nah bisa memakai angkot atau beca. Nah, jadi itu ya, kita bersyukur mempunyai ada kendaraan umum. Jadi kemana-mana bisa dengan cepat sampai. Nah, sekarang ada Gojek, ada Gokar, kita tidak perlu jalan jauh-jauh, nanti Gojek atau Gokar bisa menjemput kita di rumah dengan memakai aplikasi. Nah, itu ya anak-anak ya, kegunaan dari kendaraan umum. Nah, tentunya ketika kita naik kendaraan umum juga ada aturannya, tidak sembarangan. Nah, ketika kita naik bis tidak asal stop di jalan, tetapi kita harus pergi ke terminal atau ke halte untuk naik bisnya. Kemudian kalau kita naik kereta api, kita juga tidak bisa memberhentikan sembarangan kereta api, tetapi kita harus pergi ke stasiun untuk naik kereta api. Di sana kita membeli tiketnya, baru bisa naik kereta api. Kemudian ketika kita naik angkot dan lain-lain itu ada aturannya. Tidak boleh membuang sampah di dalam kendaraan umum. Nah ya, ketika kita makan sesuatu, nah tidak boleh dibuang sembarangan di situ. Nanti akan mengotori kendaraan itu. Kemudian tidak boleh juga mencoret-coret ya. Mencoret-coret di dinding kendaraan itu juga tidak boleh. Kemudian menginjak-injak tempat duduknya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kita harus berperilaku sopan di dalam kendaraan umum. Nah, itu ya anak-anak ya.
pelajaran kita hari ini. Sekarang akan kita lihat tugasnya satu persatu. Kita lihat tugasnya hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022. Nah, yang pertama melihat video dari Bu Guru sudah. Sekarang membilang dari buku tematik halaman 8. Lalu hari ini kita membaca di buku 3 dan mengerjakan perbedaan sikap baik dan tidak baik di kendaraan umum pada tematik halaman 25. Sekarang akan kita lihat tugas yang kedua dari tematik halaman 8. Nah, buku tematik yang ini halaman 8. Kita lihat nih. Mana ya? Nih halaman 8. Jangan lupa tulis hari dan tanggalnya. Sekarang hari apa anak-anak? Hari Selasa. Nanti digaris sendiri, tulis sendiri hari dan tanggalnya. Tanggal 11 bulan 1. Bulan 1 itu bulan Januari tahun 2022. Nah, ini ada gambar kereta api. Nah, lalu disuruh apa ya? Nah, gambarnya sekarang nanti kita baca dulu deh. Di sini nih, di sini ada bacaannya. Nah, nanti di sini ada perintahnya. Nah, perintahnya apa ya? Nah, membilang banyak gerbong dan mengurutkan dari yang terpendek sampai yang terpanjang dengan menuliskan lambang bilangan 1 sampai 5. Nah, nanti diurutkan. Ya, diurutkan nih. Ini gerbong kereta api. Nah, ini namanya gerbong-gerbong. Nah, nanti dihitung nih ada berapa. Kita lihat nih di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tulis dulu di sini 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di sebelahnya 5. Sampai nanti di bawah sini. Lalu setelah itu nanti urutkan dari yang paling pendek. Yang paling pendek nomor 1. Nah, nanti disusun sini. Yang paling pendek mana ya? Nih misalnya ini 1. Lalu mana lagi? Nah, yang paling pendek berarti yang gerbongnya paling sedikit. Nah, ya. Lalu yang paling panjang berarti yang gerbongnya paling banyak. Nah, itu ya anak-anak ya, caranya seperti itu, nanti dikerjakan sendiri. Hitung dulu berapa gerbongnya, lalu diurutkan mulai dari yang paling pendek. Nah, nih ya. Itu tugas yang kedua. Sekarang kita lanjutkan tugas yang ketiga, kita akan membaca. Nah, membaca di buku 3, Ibu kasih contoh membacanya. Nah, di semester kedua tentu saja membacanya harus lebih lancar. Nah, ya, tidak pelan-pelan, tidak dieja lagi, membacanya harus lebih cepat. Nah, membaca nomor 1, sepeda adik beroda 3. Nah, nomor 2, motor paman baru. Nomor 3, ini mobil sedan kakek. Nomor 4, kereta api jurusan Solo. Nomor 5, bus itu melaju cepat. Nomor 6, roda becak ada 3. Nomor 7, kemarin saya naik Gojek. Ini ya, anak-anak ya. Lalu nomor 8, ada ambulan di rumah sakit. Nomor 9, delman ditarik oleh kuda. Nomor 10, ada truk mengangkut beras. Nah, itu membacanya. Nanti dibaca lalu dikirim videonya ke Bu Guru, video membacanya. Membacanya harus lebih lancar dari semester 1. Nah, itu tugas yang ketiga. Tugas yang keempat, kembali ke buku tematik halaman 25. Nah, ini halaman 25 yang ini ya. Tulis harinya lagi, Selasa 11 bulan 1 tahun 2021. Nah, 22. Wah, Bu Guru masih ingat-ingat 2021. Nih, di sini ada perintahnya. Nah, ya. Nih.
nanti sikap baik maupun dan buruk di dalam kendaraan. Lalu nanti sikapnya yang seharusnya yang bagaimana ya? Nah, nanti dilingkari yang sifatnya buruk. Nah, yang sifatnya buruk itu sifat yang tidak baik. Nah, bagaimana ya sikap yang tidak baik? Kita lihat satu persatu yang ini. Nah, ini bis, nih mau naik bis, tapi coret-coret nih, coret-coret di dinding bisnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Berarti ini sikap yang baik atau buruk? Sikap yang buruk. Harusnya bagaimana sikapnya? Harusnya tidak mencoret-coret ya. Nah, nanti dilingkari ya, yang buruk dilingkari pakai krayon warna merah. Ini kita kasih contoh. Nah, ini nih sifat yang buruk. Lalu yang kedua, yang ini gambar ini. Nah, ini ketika naik bis, kendaraan umum, buang sampah sembarangan di sini. Boleh tidak anak-anak? Nah, tidak boleh ya, tidak boleh buang sampah. Makan makanan boleh makan di bis. Nah, tapi sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan. Jika tidak ada tempat sampah di dalam bis, nah disimpan dulu sampahnya. Nah, ya, jadi tidak boleh buang sembarangan di sini seperti ini, ya. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya tidak membuang sampah sembarangan di dalam kendaraan umum. Nah, kemudian yang ini sikap buruk atau baik tadi? Sikap buruk, nanti kasih tanda dilingkari nanti pakai warna merah, rayon warna merah. Yang ini, nah ini sikap baik atau buruk? Nah, mereka akan ke sekolah, naik bus sekolah, lalu ngantri masuknya. Nah, berarti sikap baik atau buruk? Sikap yang baik, mereka tidak rebut-rebutan masuk ke dalam bis. Nah, ini yang bagus, mengantri satu persatu naik ke atas bis ya, ke dalam bis. Jadi tidak berebutan. Nah, nanti kalau berebutan bisa apa ya? Bisa jatuh, ada yang jatuh nanti. Nah, lalu yang ini, wah, yang ini pastinya perbuatan yang buruk karena menginjak-injak tempat duduk bisnya, jok ya, namanya jok nih, tempat duduk bis di dalam bis ini. Tidak boleh jadi kotor nih. Nah, nanti kalau akan untuk duduk orang lain atau kita sendiri menjadi kotor nanti. Nah, nih seperti ini. Nah, ya, ini juga sikap yang buruk. Nah, harusnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh menginjak-injak kursi di dalam kendaraan umum. Nah, itu ya anak-anak. Tugas hari ini, selesaikan tugasnya dengan baik. Selamat belajar. Setelah selesai belajar, rapikan alat bermainnya. Lalu baru boleh bermain setelah selesai belajar. Lalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.